Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ta'awud dan kita baca bismillah dulu para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kaliwungu. Dari Kaliwungu di daerah Kendal ya. Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal ya. Itu juga berasalnya dari Bapak Jainajih ya, yang membuat podcast Soma ini ya. Kita sapa bintang tamu kita, yaitu Pak Yai Kholik Al-Kaliwungu. Halo Pak Kholik Al-Kaliwungu, bagaimana kabarnya? Anda sehat-sehat? Masih lancar puasanya? Masih diberkahi ya? Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang apa Pak Kholik Al-Kaliwungu? Halo Soma, halo para hadirin, halo para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Kholik Al-Kaliwungu, berasal dari Kaliwungu ya. Saya dengan Soma, saya sudah bersahabat lama ya. Saya dengan Pak Jainaji juga sudah bersahabatan dengan lama ya. Pak Jainaji itu yang membuat animasi Soma ini. Kita akan menjawab pertanyaan netizen plus 62 saja ya Soma ya, biar gampang mulainya podcast ini ya. Ya benar, perkenalkan sekali lagi ya, saya Yai Kholik Al-Kaliwungu dari Kaliwungu. Kebetulan sekali Pak Yai Kholik Al-Kaliwungu, saya selama ini podcast sendiri, podcast tunggal terus. Kali ini saya ada yang menemani ya. Kita akan menjawab pertanyaan netizen plus 62. Ini ada namanya Kintun ya. Kintun bertanya di laptop ini ya. Apa asal muasalnya perayaan 3 hari, 7 hari, 40, 100 ribu yang dilakukan oleh orang Jawi ya, orang yang yang dilakukan oleh mayoritas ormas NU ya. Ya termasuk Pak Yai Kholik ini adalah tokoh NU ini. Coba dijawab Pak Kholik dan sebutkan apa dasar landasan hadis-hadis atau apapun yang bisa memperkuat hasanah pengetahuan Islam kita. Terima kasih. Oke, Soma, saya akan menjawab pertanyaan pertama ini. Apa landasan dari perayaan 7 hari, 40 hari, 100 ribu haul dan lain sebagainya? Saya ini adalah tokoh NU ya. Saya pasti bisa menjawab. Kalau berlandaskan hadis ya tidak ada, saya kira ya. Itu hanya tradisi orang-orang Jawa. Ini sejarahnya ada ternyata ya, yaitu
pas dakwah itu Sunan Kalijaga kalau tidak salah. Sunan Kalijaga ingin mengislamkan sesuatu kelompok di daerah tertentu. Jadi kebiasaan masyarakat dulu itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100.000 itu biasanya kalau ada orang meninggal itu pesta ya. Pesta, miras, mabuk-mabukan, maksiat lah. Dan Sunan Kalijaga dengan apa ya, dengan strateginya yang sangat halus ya. Beliaunya menyisipkan doa-doa antara lain Yasin, tahlil dan lain sebagainya agar bisa tidak terasa ya, dakwah Islamnya itu tidak terasa, tahu-tahu masuk Islam aja gitu ya. Kalau frontal, dakwah frontal nanti tidak bisa masuk Islam, nanti akan banyak dilakukan penolakan di daerah tersebut. Jadi Sunan Kalijaga itu berdakwah. Jadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100.000 itu dijadikan pengajian ya, dijadikan berdoa bersama ya. Sehingga di suatu kelompok tersebut masuk Islam semua. Tadinya di kalangan Sunan itu Sunan berkeberatan. Itu sejarahnya adalah Sunan Kalijaga. Tadinya ditentang oleh para sunan-sunan yang lain bahwa nanti kalau itu dilaksanakan secara kontinu, nanti bisa jadi dianggap wajib oleh umat yang awam ya. Jadi setelah berdialog dan rapat para sunan-sunan itu, maka diputuskan oke lah, bisa lah, soalnya orang-orangnya keras-keras. Nanti suatu saat nanti pasti kalau orangnya sudah pintar-pintar, maka umat muslim akan tahu bahwa itu adalah hanya semacam ya apa ya, semacam alat dakwah Sunan Kalijaga. Oh seperti itu ya, asal mulanya diadakan upacara 3 hari, 7 hari, terus apa itu 40 hari, nyatos, nyewu, mendak, mindu, mendak, haul dan lain-lainnya. Tapi saya ingin bertanya, ini dalam hati saya ini menggelitik sekali. Apakah ada kewajiban? Apakah itu wajib atau tidak? Kalau yang tidak melaksanakannya itu bagaimana? Apakah berdosa? Apakah tidak? Monggo Pak Yai Kholik Al-Kalimi. Sangat bagus sekali pertanyaanmu wahai Soma. Ya, tidak ada kewajiban dalam melaksanakannya ya. Wong itu cuman tradisi, itu alat dakwah Sunan Kalijaga. Mau dilaksanakan monggo, enggak dilaksanakan monggo. Itu pendapat saya ya. Cuman kan berdoa itu apa salahnya didoakan? Kalau menurut syariatnya sih ya, itu bukan syariat, itu tradisi. Itu tidak ada kewajiban. Jika kurang mampu, umpamanya ada orang kurang mampu, tidak memilih melaksanakan, ya
itu hargai perbedaan ya nggak apa-apa. Kalau mampu ya dilaksanakan, kalau nggak mampu ya nggak usah dilaksanakan. Ketimbang kita bersusah payah hutang hanya untuk yang tidak wajib gitu kan. Ya tidak ada paksaan dalam agama, juga tidak ada paksaan dalam melakukan tradisi ya. Kata Imam Syafi'i juga kan sudah jelas ya. Ya harusnya itu harusnya itu bukan Imam Syafi'i yang digebor-geborkan, tapi Imam Hambali ya. Karena Imam Syafi'i itu tidak nyampai kalau bacaan Al-Qur'annya, tapi kalau Imam Hambali Hanafi itu nyampai ya. Tapi ada diskomunikasi atau ada pencatutan sumber yang kurang tepat sebenarnya ya. Ya gitu saja, saya rasa cukup jawabannya. Ya itu pertanyaan itu adalah jawabannya Pak Yai Khalid Al-Kaliwungi. Jadi itu adalah alat Sunan Kalijaga untuk berdakwah ya. Kalau kalau di cari-cari hadisnya atau cari-cari ya tidak ada, soalnya ya Nabi tidak pernah melaksanakannya ya. Itu ya kita legowo hadapi perbedaannya. Jadi jangan memaksakan ritual-ritual ya, dan tidak ada paksaan kepada ritual yang tradisi ya. Jadi mau dilaksanakan monggo, tidak dilaksanakan monggo. Wong Nabi Muhammad saja melaksanakan tarawih itu 1 kali, selebihnya tidak melakukan jamaah supaya tidak dianggap wajib. Apalagi ini soal ritual yang tidak syariat, tidak maksudnya apa ya, tradisi atau alat sunan dahulu ya. Kalau yang mau melaksanakan monggo, tidak melaksanakan juga monggo. Soalnya juga umat Islam itu pendidikannya berbeda-beda. Ada yang ikut Nahdlatul Ulama, ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut Persis, ada yang ikut LDII, MTA, dan Hizbul Waton, apa lagi itu? Terus Jamaah Tabligh, banyak sekali. Yang penting jangan ikut-ikutan aliran sesat ya. Ya segitu dulu untuk sesi pertanyaan pertama. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Terima kasih Yai Khalid Al-Kaliwungi telah menjawab pertanyaannya. Kita cukupkan dan kita akan teruskan di pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.